Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Dan kita sekarang akan membahas bab 7 tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Ditinjau dari objeknya, fi'il terbagi menjadi dua. Yang pertama fi'il lazim, al-fi'lul lazimu. Yang kedua fi'il muta'addi, al-fi'lul muta'addi. Apa itu fi'il lazim? Ya, fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Ya, seperti misalnya nama. Nama Muhammadun. Muhammad tidur. Sudah cukup. Sekalimat sudah sempurna. Jalasa. Jalasa Zaidun. Zaid duduk. Sedangkan fi'il muta'addi itu fi'il yang membutuhkan objek. Ya, misalnya daraba. Daraba Zaidun kalban. Ya, kalau kita katakan daraba Zaidun, Zaid memukul. Ya, memukul apa? Bisa kita tambahkan penjelasannya. Kalban. Qatala. Qatala Hasanun ba'udatan misalnya. Hasan membunuh nyamuk. Ya. Penjelasan di sini yang pertama fi'il lazim dan fi'il muta'addi bisa dikenali dengan mencari tahu artinya di kamus, ya, dengan banyak menelaah. Jadi pembahasan rincinya bisa kita dapati di kitab-kitab nahwu atau sorof tingkat lanjutan fi'il lazim, ya, fi'il muta'addi. Untuk gampangnya bagi pemula, ya cukup misalnya cek artinya di kamus dan kira-kira dia itu secara artinya butuh bisa dikasih objek apa enggak, seperti itu. Tapi nanti dengan banyak mutalaah insyaallah kita akan semakin tahu, ya. Kemudian yang kedua, mengenal fi'il muta'addi akan sangat membantu dalam mendeteksi keberadaan objek maf'ul bih dalam sebuah kalimat. Ya, objek bahasa Arabnya maf'ul bih. Ini nanti akan terpakai ketika kita sudah belajar nahwu, ilmu nahwu, ya kan. Kalau belajar ilmu nahwu kan kita belajar menyusun kalimat. Kalau fi'ilnya muta'addi, kita bikin kalimat dengan fi'il muta'addi, nanti kita kasih objek, bisa kita kasih objek. Ya, seperti itu. Ya, tapi nanti istilah lazim dan muta'addi nanti akan terpakai dalam belajar tasrifan. Ya, jadi dihafalkan saja, ya, untuk pemula dihafalkan saja istilah ini supaya nanti kalau disebut-sebut ketika belajar tasrifan itu kita tidak bingung, ya. Ya, barangkali ini ya pembahasan kita selesai bagian pendahuluan dan setelah ini kita akan bahas bagian 1 seputar perubahan fi'il. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya mengubah fi'il maudhi menjadi fi'il-fi'il yang lain, yang menjadi fi'il mudhari, menjadi fi'il amr dan seterusnya. Ya, barangkali ini ya yang bisa kita bahas di bagian pendahuluan. Silakan untuk merojaah kembali dari awal, ya, selagi pelajarannya masih belum terlalu banyak, ya, sehingga masih mudah untuk dimurojaah. Silakan murojaah kembali. Setelah ini insyaallah kita akan bahas bagian pertama dari buku ini seputar perubahan fi'il, ya, atau tasrif fi'il. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita bersama buku Belajar Tasrifan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bagian pendahuluan, ya, dari buku pertama. Sekarang kita akan masuk membahas bagian pertama, yaitu seputar perubahan fi'il. Ya, pada bagian ini kita akan belajar bagaimana caranya mengubah fi'il maudhi menjadi mudhari, menjadi fi'il amr, kemudian juga menjadi fi'il nahi. Kita langsung saja membahas bab 1 tentang mengenal 19 pola inti fi'il maudhi. Pembahasan ini sebenarnya sudah pernah kita bahas, ya, pada bab-bab sebelumnya terkait rincian dari 19 pola inti dari fi'il maudhi, dan di bab ini saya berikan sebagai sarana murojaah, ya. Jadi untuk penjelasannya apa itu fi'il sulasi mujarrad, rubai mujarrad,
sulasi mazid, rubai mazid, penjelasannya sudah disampaikan pada bab sebelumnya, dan tinggal tugas antum adalah menghafal. Nah, nanti dari 19 pola fi'il maudhi ini nanti akan kita bisa ubah ya menjadi fi'il mudhari, menjadi fi'il amr, dan juga fi'il nahi. Jadi kita tidak akan bahas lebih rinci, ya antum bisa baca sendiri karena ini sifatnya hanya ringkasan, dan saya harapkan antum ya sudah mulai menghafalnya. Bahkan kalau sudah hafal semuanya sangat bagus ya untuk memudahkan langkah kita untuk belajar tasrifan. Jadi mungkin ini ya untuk bab 1 kita tidak bahas secara terperinci, langsung aja kita nanti akan masuk bab 2 ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dari buku Belajar Tasrifan, dan sekarang kita akan bahas bab 2 ya dari bagian 1 buku pertama seputar pengantar memahami ilmu sharaf ya. Kita akan bahas bagian 1-nya seputar perubahan fiil, dan sekarang kita akan bahas bagaimana cara membentuk fiil mudhari. Sebelumnya kita sudah bahas 19 pola inti fiil maudhi. Nah, dari 19 pola inti fiil maudhi ini nanti kita bisa ubah menjadi fiil mudhari, menjadi fiil amr, dan menjadi fiil nahyi. Ya. Nah, bagaimana cara membentuknya? Pertama, ya, kita baca dulu pengertian fi'il mudhari. Al-fi'lul mudhari'u. Fi'il mudhari adalah kata kerja untuk waktu sekarang atau akan datang. Ya, biasa diartikan sedang atau akan. Misalnya, ya'lamu sedang atau akan mengetahui. Yajlisu sedang atau akan duduk. Yaktubu sedang atau akan menulis. Ya. Kemudian pembentukan fi'il mudhari. Fi'il mudhari dibentuk dari fi'il maudhi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, jika berasal dari fi'il maudhi sulasi mujarrad. Ya. Perubahan dari fi'il maudhi menjadi fi'il mudhari ya. Pada fi'il sulasi mujarrad itu ada 6 pola perubahan. Ya, sebagaimana sudah kita ketahui bahwasannya fi'il maudhi sulasi mujarrad itu hanya ada 3 pola. Fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Nah, dari pola fa'ala, perubahan ke mudhari itu ada 3 pola. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, dan fa'ala yaf'ilu. Kemudian dari pola fa'ila, itu fa'ila ada 2 perubahan. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Sedangkan dari fa'ula itu 1 kemungkinan perubahannya. Fa'ula yaf'ulu. Jadi dari pola fa'ala ke mudhari ada 3 kemungkinan perubahan. Dari fa'ila ke mudhari ada 2 kemungkinan perubahan. Sedangkan dari fa'ula itu kemungkinannya cuma 1. Kemudian ya, untuk mengetahui harokat ain fi'il dari fi'il mudhari'nya, kita harus melihat kamus. Ya, misalnya dari pola fa'ala untuk diubah menjadi mudhari, kita harus pilih apakah fa'ala yaf'ulu, apakah fa'ala yaf'alu, apakah fa'ala yaf'ilu. Dan untuk memilihnya kita harus buka kamus. Misalnya fi'il kataba. Kataba artinya telah menulis. Kataba ini polanya kan fa'ala. Nah, fi'il mudhari'nya itu ya, ada 3 kemungkinan. Ya, fi'il mudhari'nya itu ada 3 kemungkinan. Bisa kataba yaktubu, kataba yaktabu, atau kataba yaktibu. Mana yang benar? Kita harus buka kamus untuk mengetahui mana fi'il mudhari' yang benar dari kataba. Nanti akan ketemu kataba yaktubu. Ya, setelah kita mengetahui fi'il mudhari'nya, kita harus hafalkan sedikit demi sedikit. Ya, demikian cara menghafal fi'il yang sulasi mujarrad, fi'il mudhari' dari fi'il sulasi mujarrad.
Ya, kita harus buka kamus. Setelah mengetahuinya, kita harus hafalkan sedikit demi sedikit, harus dihafalin. Ya. Ini untuk yang sulasi mujarrad. Tapi kalau misalnya ketemu fi'il maudhi, misalnya yang polanya fa'ula, kemudiannya itu nggak perlu buka kamus ya, karena kemungkinannya kan cuma satu. Misalnya kaburo, kaburo telah besar, pasti fi'il mudhari'nya itu yakburu misalnya. Seperti itu. Kemudian yang berasal dari selain fi'il sulasi mujarrad. Ya. Kalau berasal dari selain sulasi mujarrad, pembentukan dari maudhi ke mudhari'nya itu kita hafalkan ya pola-pola yang sudah tertentu. Ya. Kita hafalkan pola-pola yang sudah tertentu. Ya. Pola-polanya itu dari selain sulasi mujarrad, dari maudhi ke mudhari' itu sudah tertentu. Misalnya dari af'ala itu mudhari'nya pasti yuf'ilu. Fa'ala yuf'ilu. Ifta'ala yafta'ilu. Tafa'ala yatafa'alu. Istaf'ala yastaf'ilu. Sehingga aslama itu pasti yuslimu. Qaddara yuqaddiru. I'tarafa ya'tarifu. Ta'allama yata'allamu. Istaghfara yastaghfiru. Nah, seperti itu. Jadi tugas antum hafalkan ya pola-pola inti fi'il mudhari' dari fi'il maudhi yang selain sulasi mujarrad. Ya, antum bisa dapatkan pada tabel yang sudah kami berikan di situ sebagai acuannya, atau kalau lihat di buku ini itu halaman 53. Ya. Bagi antum yang membeli kitab tasrifan ini, buku belajar tasrifan ini sudah kami selipkan ya tabel inti yang antum harus hafal, yaitu tabel yang kalau di sini di buku ini halaman 53. Antum silakan buka halaman 53. Bab 11 itu ada 22 bab tasrif gabungan. Ya. Dari fi'il maudhi menjadi mudhari' seperti di sini fa'ala yaf'ulu, kemudian fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu, kemudian fa'alana yufa'lilu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu, dan seterusnya. Nah, ini yang antum harus hafal. Kalau untuk yang selain sulasi mujarrad itu nggak perlu buka kamus ya, yang penting kita hafal polanya. Tapi untuk yang sulasi mujarrad ya kita harus buka kamus, karena kita nggak bisa nebak-nebak ya dari yang pola fa'ala ke mudhari'nya itu apakah fa'ala yaf'ulu atau yaf'alu atau yaf'ilu, kita harus buka kamus ya, nggak bisa ditebak-tebak. Ya demikian ya pembahasan tentang pembentukan fi'il mudhari'. Insyaallah setelah ini kita akan bahas bagaimana membentuk fi'il amr. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.